أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kalau kau nggak tahu kapan hari kiamat, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Bi fathil hamzah, amaratiha. Idh hiya bi kasriha. Fathil hamzah, idh hiya bi kasriha, imaratiha, amaratiha. Al wilayah, kekuasaan, ai asyratuha, tanda syarat-syarat, wa alamatuha, tanda-tanda, ad-dallatu ala iqtirabiha, tanda-tanda menunjukkan hari kiamat itu sudah dekat. Apa saja? Wa rubama ruwiya amaratuha. Ada juga riwayat yang menyebutkan amaratuha dalam bentuk tunggal, tandanya. Tapi ada dalam bentuk jamak, amaratuha, tanda-tandanya. Qala, Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. An, bahwa. Talida, melahirkan. Antalidal amatu, budak. Rabbataha, tuannya. Budak hamba sahaya melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Nah, ini baca, kita dengar syarahnya. Antalidal amatu. Amatu artinya al-qinnatu, budak hamba sahaya. Al di sini lil mahiyati wa nahwiha mimma yahti. Untuk menunjukkan statusnya. Dunal istighraq li'adami itradi dzalika fi kulli amatin. Tidak generalisir. Untuk menunjukkan bahwa itu tidak terjadi pada setiap hamba sahaya. Tapi ada hamba sahaya secara khusus. Hamba sahaya melahirkan rabbataha, ay sayyidataha. Hamba sahaya melahirkan tuannya. Dalam riwayat lain, rabbaha. Hamba sahaya melahirkan tuannya laki-laki. Ay sayyidaha, sayyid tuannya. Wa fi ukhra dalam riwayat lain, ba'laha, suaminya. Bimakna rabbaha, artinya tuannya. Wa minhu, contohnya dalam penggunaan dalam ayat atad'una ba'lan. Apakah kamu memanggil, menghimbau ba'lan, ay rabban, tuan, kinayatan, kiasan. Imma an kasratis sararil lazimati listila'ina ala biladil kufri hatta talidas sariyatu bintan au ibnan li sayyidiha. Makna pertama. Satu. Budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ini adalah kiasan. Karena banyaknya perempuan-perempuan yang menjadi budak hamba sahaya di negeri-negeri kafir. Hatta talidas sariyatu bintan. Lalu kemudian budak-budak itu melahirkan anak perempuan au ibnan atau anak laki-laki li sayyidiha. Terjadi peperangan. Lalu kemudian tentara kaum muslimin menguasai negeri-negeri. Lalu perempuan menjadi budak hamba sahaya. Lalu lahir seorang anak. Anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka kemudian anak itu menjadi orang merdeka. Ibunya budak. Nah, itu maknanya. Ini kata kiasan. Seorang budak melahirkan tuannya. Fayakunu waladuha sayyidaha. Maka anaknya menjadi tuan, ka'abihi, seperti bapaknya. Fal alamatu istila'una ala biladihim. Menunjukkan signal negeri kita akan menguasai negeri mereka. Wa kasratil futuh, akan terjadi pembebasan-pembebasan. Wat tasarri, dan akan terjadi penghambasahayaan. Pasukan kaum muslimin menguasai suatu negeri, menang. Lalu kemudian negeri yang dikuasai itu perempuannya menjadi hamba sahaya. Maka anak-anak yang lahir dari sahaya itu menjadi tuan. Itulah makna seorang budak melahirkan tuannya. Ini makna pertama.
Au an kasrati bai'il mustaulidat li fasadiz zaman. Makna kedua, boleh jadi maksudnya banyaknya anak-anak saking rusaknya zaman, mau dekat hari kiamat itu zamannya sudah rusak hancur. Akhirnya banyak anak-anak yang diperjualbelikan. Hatta tashtaril mar'atu ummaha. Sampai-sampai seorang perempuan membeli budak, membeli hamba sahaya, dia tidak tahu kalau yang dibelinya itu ibunya. Watastariqaha, dijadikannya sebagai budaknya. Jahilatan, dia tidak tahu annaha ummaha, bahwa itu ibunya. Saking rusaknya sudah zaman ini, terjadi peperangan, lalu kemudian ada pasar budak. Datang seorang, saya beli ini, dibawanya pulang ke rumah, disuruh-suruhnya ke lantai cuci, padahal emaknya. Akhirnya rusaknya zaman. Fal alamatu, tanda ghalabatul jahlin nashi anha bi'u ummil walad. Bai'ul ummil walad. Di antara tanda kejahilan yang merata di atas muka bumi, yaitu diperjualkan ibu. Wa huwa mamnu' ijman. Secara ijma' tidak boleh. Ala niza'in fih. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, tapi tidak boleh menjual ibu dari anak yang merdeka. Seorang merdeka punya perempuan budak, berhubungan dia, lahir anak, maka ini ummul walad namanya, nggak boleh dijual menurut ijma. Qila wa yutasawwaru hadza fi ghairi ummahatil aulad. Wa yutasawwaru, gambarannya, ilustrasinya, hadza fi ghairi ummahatil aulad, tidak pada ibu ummul walad. Yang dimaksud ummul walad, seorang laki-laki merdeka punya perempuan hamba sahaya, mereka berhubungan, lahir anak. Ibu ini disebut dengan ummul aulad. Itu enggak boleh dijual. Bi antalida hurran bi syubhatin au qinnan bi nikahin au zinan. Jadi ceritanya bukan seperti itu, tapi pendapat yang ketiga ini adalah bahwa seorang perempuan, dia hamba sahaya, melahirkan seorang anak hasil dari pernikahan atau dari perzinaan, kemudian perempuan itu dijual di pasar budak, berpindah dari satu tangan ke tangan, sampai pada suatu hari dia dibeli oleh anak kandungnya sendiri. Hakadha aktsar. Ini pendapat lebih mayoritas. Wa am, lebih umum. Min taqdirihi fi ummahatil aulad. Daripada pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dijual itu adalah ummul walad. Ini budak secara umum. Yang ketiga, au an kaunil ima'i yalidnal muluk. Hamba sahaya melahirkan raja-raja. Fatakunu ummul maliki min jumlati ra'iyatihi. Ada seorang raja, ibunya itu rakyat biasa. Wa huwa sayyiduha. Maka raja itu menjadi tuannya. Wa sayyidu ghairiha min ra'iyatihi. Dia juga menjadi tuan bagi selain ibunya tadi. Seluruh rakyat itu menjadi anak buahnya yang menjadi tuannya rajanya. Wa inna ma yadhharu hadza ala riwayatin. Ini didukung oleh riwayat lain yang mengatakan rabbaha. Tuannya laki-laki, la rabbataha, bukan tuan perempuan. Linadrati kaunil unsa malikatun, karena jarang perempuan yang jadi raja. 5. Pendapat yang kelima, au an kasrati uquqil auladi li ummahatihim, atau makna budak melahirkan tuannya. Makna yang kelima, kasrati uquqil auladi li ummahatihim, saking banyaknya durhaka anak kepada ibu. Fayu'amilunahum mu'amalata sayyidi amatahu. Sampai-sampai seorang anak berinteraksi dengan ibunya seperti interaksi seorang tuan kepada budaknya. Nah, saya lebih condong pada pendapat yang kelima. Walaupun 1, 2, 3, 4 bisa saja terjadi. Akan terjadi perbudakan lagi di akhir zaman karena peperangan, bisa aja. Tapi untuk konteks saat ini lebih tepat yang kelima. Tanda hari kiamat ketika seorang anak
berinteraksi kepada ibunya seperti berinteraksi kepada budak. Minal ihanati, menghinakan, meremehkan, menyepelekan, wasabbi, caci maki, sumpah serapah. Wa yusta'nasu lahu biriwayatin. Ini didukung riwayat antalidal mar'atu, seorang perempuan melahirkan. Itu menunjukkan seorang perempuan, bukan budak. Seorang perempuan melahirkan anaknya menjadi tuan, dia berinteraksi dengan ibunya seperti budak. Wa bi khabari, didukung oleh dua hadis. Hadis yang kedua, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakunal waladu ghaidhan, sampai anak itu bersikap keras. Lebih kuat yang kelima ini. 6. Au an kasrati bai'is sarari, atau makna ini budak melahirkan ibunya. Makna yang keenam, kiasan tentang banyaknya penjual belian, jual beli budak. Hatta yatazawwajul insanu ummahu, sampai-sampai seorang laki-laki tidak tahu kalau dia sudah membeli ibunya dan dia berhubungan wa huwa la yadri, dia tidak sadar. Binaan ala riwayatin, berdasarkan disokong oleh riwayat ba'laha, antalidal amatu ba'laha, seorang perempuan melahirkan suaminya. Wa annal murada bihi zaujaha, yang dimaksud di sini wal murada bihi zaujuha, suaminya. Seorang perempuan melahirkan suaminya. Kok bisa? Wala dilalatun fi dzalika liman'i bai'i ummahatil aulad wala li jawazihi. Tidak ada dalil yang melarang, tidak pula ada dalil yang membolehkan untuk memaknai hadis ini bahwa tentang ummul aulad tadi. Khilafan liman za'amahu, berbeda dengan orang yang mengeluarkan pendapat idz la yalzam min kauni syai'i alamatun lis-sa'ati hurmatuhu wala dhammuhu. Karena tidak mesti tanda hari kiamat itu suatu perbuatan yang haram atau tercela. Lima ya'ti fit tatawul fil bunyan wa ghairuhu. Karena penjelasan berikutnya adalah tentang orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Itu tidak terkait dengan apakah perbuatan itu haram, tercela atau tidak. Ini ceritanya bukan masalah halal haram, tapi ceritanya tentang tanda hari kiamat. Wa aidan juga, fakama fihi isyaratun ila jawazi bai'iha. Itu menunjukkan boleh menjualnya. Nya di situ ummul walad. Min jihatin annahu ja'alu waladiha sayyidaha. Karena kalau dia dijual, anaknya akan menjadi tuannya. Al-mustalzim limulkihi laha ba'dal mauti hatta utiqat. Dia menjadi tuan, anaknya menjadi tuan, ibunya menjadi budak. Budak melahirkan tuan, dan kemudian itu terjadi sampai dia mati, sampai dia merdeka. Wa yalzam min kauniha irsan. Lalu kemudian dia bisa menjadi ahli waris, dia bisa menjadi warisan. Jadi budak itu kalau tuan merdeka, kalau tuan meninggal, itu budak-budak itu menjadi harta warisan, bisa diwarisi oleh anak si tuan. Annahu ja'alu ala irsan jawazu bai'il mustawlid laha fihi isyaratun ila man'i bai'iha. Ini isyarat tidak boleh menjual ummul walad. Lianna ma'na kauni waladiha rabbaha annaha biwiladatihi untiqat. Anna ma'na kauni waladiha rabbaha annaha biwiladatihi untiqat. Kalau dia melahirkan anak, maka otomatis dia merdeka. Seorang laki-laki merdeka berhubungan dengan budak hamba sahayanya, lahir anak. Dengan lahirnya anak itu, perempuan itu menjadi perempuan merdeka. Itu salah satu cara Islam untuk meminimalisir hamba sahaya. Laki-laki menempeleng wajah hamba sahayanya, merdeka. Berhubungan dengan hamba sahaya, lahir anak, merdeka. Kemudian pula, kalau dia melanggar sumpah, memerdekakan budak. Untuk menebus sumpahnya. Nah, jadi, seorang budak mau menebus dirinya bisa dikasih zakat 1/8. Itulah makanya perbudakan habis. Dulu perbudakan di Afrika, bahkan budak orang Afrika itu dibawa oleh pedagang Spanyol ke Amerika Latin, dibawa ke Amerika sebagai budak. Itu makanya pandangan orang Amerika termasuk kasus pembunuhan Floyd itu adalah karena meremehkan orang berkulit hitam karena dianggap sebagai budak. 14 abad yang lalu Islam sudah menghabiskan itu semua. Maka yang paling berhasil menuntaskan perbudakan di dunia ini adalah Islam.
Kenapa dibahas? Islam itu agama universal. Di mana saja bisa terjadi, maka juklaknya sudah ada dalam Islam. Jadi kalau Islam berbicara tentang perbudakan, bukan berarti Islam melanggengkan perbudakan. Ini mesti dipahami. Justru itulah universalitas Islam. Disitulah kontekstualitas Islam. Kalau terjadi di Afrika perbudakan, terjadi di Asia, Islam sudah punya aturannya bagaimana cara menghapuskannya secara perlahan. Karena ini terkait dengan masalah kepemilikan. Orang kalau sudah terkait kepemilikan, dia nggak bisa. Sama juga seperti pengharaman khamar, berangsur-angsur. Sabatalaha haqqul itqi famtana'a bai'uha. Kalau sudah dia melahirkan anak, maka dia merdeka, nggak boleh dijual. Wa min tsama qala sallallahu alaihi wasallam fi syariatihi Maryah. Oleh sebab itu Nabi berkata tentang Maryah. Maryah itu hadiah dari raja Mesir, namanya Muqawqis. Dikirimlah seorang perempuan namanya Maryah. Kemudian Maryah melahirkan seorang anak perempuan namanya Ibrahim. Lalu apa kata Nabi? A'taqaha waladuha. Maryah bebas karena anaknya, karena Ibrahim. Begitu lahir anak, maka Maryah tidak lagi menjadi budak, jadi perempuan merdeka. Hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas. A'taqaha waladuha. Maryah itu dimerdekakan oleh anaknya. Namanya Ibrahim, umur 18 tahun, umur 18 bulan. Makamnya di pemakaman Baqi di Madinah. Falamma ta'aradha hadzanil ihtimalani tasaqata. Ketika terjadi dua kemungkinan ihtimal, tasaqata, maka dalil tidak bisa dipakai. Wa sara taqdimu ahadihima tahakkuman, maka salah satu dalil lah yang diangkat. Kalau terjadi ada dua dalil, lalu terjadi kontradiktif dan dalilnya dua-duanya tidak kuat, ihtimal, maybe, maka dua-duanya gugur, salah satu taqdimu salah satu diangkat. Selanjutnya selesai masalah budak akan melahirkan tuannya, sudah selesai. 6 penjelasan tadi.